Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga video ini dapat terbuat dengan lancar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW karena atas berkat beliau kita dapat berada di alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Andi Andriani Rizal dari kelas 10 Pitagoras, asal sekolah SMA Negeri 11 Pangkep. Baiklah, saya akan membawakan materi yaitu pergaulan sehat. Pergaulan sehat. Pertama adalah pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok. Yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat berupa kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Yang kedua adalah sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik seluruh badan atau bagian-bagiannya atau bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Seiring perkembangan zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh, tetapi juga berhubungan dengan alat tubuh yang bekerja. Sehat menurut WHO. Pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting, 4 komponen dasar yang membentuk positif health, yaitu 1. Sehat jasmani, 2. Sehat mental, 3. Sehat spiritual, dan keempat kesejahteraan sosial. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yaitu adalah kegiatan sehat dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya, seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupannya berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Kesimpulan dari beberapa pengertian sehat di atas adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita sesuai penyakit atau kelemahan, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Yang ketiga adalah remaja. Remaja dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia adalah asal mula dewasa. Remaja berasal dari kata Latin yaitu adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Seperti yang dikemukakan Sri Rumini dan Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk menjadi dewasa. Masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak. Yang keempat adalah pergaulan sehat pada remaja.
Pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal baik tubuh maupun jiwa kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari sesama teman, sesama kelompoknya suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam keuntungan kepribadiannya. Beberapa cara sehat untuk anak remaja. Beberapa cara remaja untuk bergaul sehat. Pertama adalah adanya kesadaran beragama bagi remaja. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua adalah memiliki rasa setia kawan. Tiga adalah memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tetapi harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau sehat. Yang keempat adalah mengisi waktu dengan positif. Manfaatkan waktu dengan hal yang positif, misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, atau lainnya. Yang kelima adalah batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Misalnya menyapa teman lawan dengan lawan jenis atau bersapa dengan baik. Berteman dengan lawan jenis dan saling menghormati dan saling menghargai. Yang keenam adalah menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita, jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sikap dalam pergaulan remaja. 3. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah penampilan fisik. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya, tetapi umumnya orang yang bersih akan banyak disukai orang. Kita tidak perlu berlebihan untuk memaksakan diri untuk melihat mengesankan yang baik. Kesederhanaan, kebersihan, dan kesederhanaan akan banyak disukai orang lain walaupun tidak seperti selebritis. Penampilan fisik jangan diartikan dengan tampil mewah, tampil bersih, dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Yang kedua adalah berbicara dan bersikap sopan. Orang bijak sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, atau kata-kata itu dapat berupa pedang. Ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain, karena itulah kita harus berusaha menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan dengan teman baru atau dengan lingkungan yang baru. Demikian pula dalam perkumpulan sehari-hari kita di sekolah atau di rumah. Yang ketiga adalah biasakan untuk memberi dan membagi. Hal ini bisa dimulai dengan hal yang sepele. Saat kita mempunyai makanan, kita harus menawari teman kita. Kalau makanannya sedikit, usahakan untuk tidak di depan teman kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.